Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Di mana di sesi pertama ini fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Seperti kita bisa di sini, market rally sebesar 3,67%, dengan total market cap mencapai di 3,49 triliun US dollars. Bitcoin dominance koreksi dengan signifikan 0,55%, ya. Kenapa ini semua bisa terjadi? Buat elu yang sudah nonton DCWT sesi pertama dan kedua kemarin harusnya nggak kaget ya. Apalagi sudah ngikutin minimal seminggu ke belakang lah. Karena hasil PPI kemarin pun mirip ya seperti sekarang. Jadi hasilnya apa? Hasil CPI kemarin itu merah sama seperti hasil PPI. Jadi udah kayak jab straight nih ya. Jab dulu dari PPI udah gitu straight dari CPI ya. Dan ini yang gue suka juga adalah korelasinya udah mulai normal lagi nih seperti 2023. Buat lo ngikutin dari 2024 ya, kita tahu bahwa economic calendar sering kali random, jadi nggak sesuai dengan korelasinya begitu. Nah tetapi belakangan ini di 2025 ya, selama Januari ini lebih sering sesuai begitu. Jadi ini worse than expected, lalu membuat indeks dolar turun membuat kripto naik begitu ya, korelasi normal. Mantap. Nah, itu untuk kemarin ya. Untuk kemarin kita CPI yang akhirnya membuat market rally. Dan ini kan setengah 9 nih. Jadi udah ada momentum sih. Tapi setelah setengah 9 lebih besar. Begitu. Bahkan kayaknya sedikit lebih awal ya. Nah, oh enggak, pas-pas nih. Setengah 9. Bisa lihat sebelumnya cenderung flat ya. Lalu setengah 9, boom, naik. Dan lanjut lagi ke atas. Begitu ya. Nah, tentunya CPI yang turun seperti ini ya, dia turun dari forecast lah gitu ya, dan turun dari sebelumnya juga, ini menunjukkan bahwa kemungkinan terjadi inflasi semakin mengecil begitu ya. Nah itu kurang lebih penyebab utamanya. Kalau secara TA sih ya, Bitcoin sebenarnya kemarin nggak ada bantuan TA sih ya, lu bisa lihat sendiri di sini, malah sebenarnya ada resisten beberapa. Nah, good newsnya apa? Good newsnya ini mulai ada possibility untuk membuat higher high lagi. Begitu ya. Nah, sekarang PR besarnya adalah mempertahankan 99.051. Begitu. Dan kalau bisa ya, kalau bisa mempertahankan juga daily close di atas dari 100.000. Ya, jadi the best case-nya itu dia mempertahankan daily close di atas dari 100.000. Yang PR apa ya, PR minimalnya lah gitu ya, minimalnya kalau bisa dia mempertahankan 99.551 begitu ya. Karena kalau sampai dia sudah bisa mulai reclaim lagi, nah ini possibility untuk higher high semakin besar begitu ya. Jadi lucu nih sebenarnya, ini drop karena fundamental US ya, data-data US memburuk. Di sini gara-gara data-data US membaik. Ya memang market tuh kadang-kadang suka iseng ya. Nah kebayang nggak kalau market iseng kayak gini, lu tebak-tebakan, oh pokoknya harus di angka sekian begitu ya. Ya akhirnya banyak sekali yang nggak kena. Nah buat yang kemarin sudah DCA kan, kemarin banyak yang laporan tuh, bang mantap bang, dapat 91.900, dapat 89.800 bang ya. Nah itu bagus, artinya apa? Lu pasang buy limitnya. Nah, jadi ingat, jangan cuma tonton DCWT, tapi lu pasang juga buy limit. Karena kalau lu cuma nonton doang nggak lu beli, ya nggak profit ujung-ujungnya. Ya. Oke, next kita akan lihat dulu ke weekly. Ini menarik nih. Di weekly kan kemarin tuh kita sempat membuat satu lower high. Nah sekarang mulai ada perlawanan nih. Ya, kita lihat apakah weekly close dari Bitcoin di minggu ini akan kembali di daerah 100 ribuan atau enggak. Kalau sampai bisa di atas dari 100 ribuan, it's getting better, dan ada kemungkinan instead of lower high, ini bisa menjadi satu masa-masa konsolidasi. Begitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk Bitcoin, dan kemarin rally-nya lumayan sebenarnya, 4,13%. ETH lebih gila. ETH itu rally sebesar 7. Bukan rally, bahkan pump sebesar 7% ya. Dan banyak juga altcoins lain yang lebih gila daripada BTC. Ya, maka dari itu, kita bisa di sini Bitcoin dominance juga turun dengan signifikan. Sedikit jebol dari MA200 begitu, tapi hari ini langsung mulai untuk berusaha untuk reclaim lagi begitu ya. Nah, apakah ini pertanda bahwa BTCD mulai kehabisan napas ya? Karena kalau kita di sini lu bisa lihat sendiri ya, ini sudah terbentuk lower high 3 kali ya, 3 kali. Ya sebenarnya kalau mau hitung dari sini ya sebenarnya 3 atau 4 lah ya.
Ya, tapi apakah ini adalah awal pelemahan tren dari Bitcoin dominance? Mungkin secara TA ya, tapi secara balance sheet terakhir gua cek sih belum. Tapi kita coba lihat sekarang. Oke, mulai flat nih, mulai flat. Kita lihat beberapa minggu ke depan apakah mulai ada peningkatan atau tidak. Kalau mulai ada peningkatan, jangan-jangan ini adalah transisi yang kita tunggu-tunggu ya. Kalau sebelumnya kan turun terus nih, turun, turun, turun. Nah, sekarang mulai ada kayak plateau lah gitu ya. Mulai flat. Nah, kalau udah mulai flat seperti ini dan dia pelan-pelan naik, nah itu mungkin akhirnya altcoin season yang kita tunggu-tunggu jadi juga. Begitu. Tapi jangan berpikir gini ya, ini naik langsung der gitu. Enggak, ada prosesnya juga. Seperti di 2021. Ya, entarlah kita bahas di DCWT sesi kedua lah lebih detailnya ya. Oke, next kita masuk dulu ke news. Untuk news ini datang dari US di mana SEC appeal untuk urusan Ripple ya. Ini kayaknya Demokrat ya dan si Gary Gensler nih nggak tahu janjian atau gimana nggak ngerti lah ya. Kita tahu bahwa kemarin Demokrat ya tepatnya si administrasinya si Biden ya mencoba untuk merusak kripto dan ya lumayan berhasil juga sih sempat drop gitu. Tapi orang udah aja nggak peduli dan naik lagi gitu. Nah sekarang SEC di detik-detik terakhir jabatan si siapa namanya Gary Gensler di tanggal 20 loh. Tanggal 20 akan minggat dia. Tanggal 20 akan keluar. Sekarang tiba-tiba SEC appeal untuk nyerang lagi Ripple begitu. Hasilnya seperti apa? Ya kita nggak tahu. Ya apakah di belakangnya ada kong kali kong? We don't know. Tapi ya kalau berdasarkan data yang sebelumnya kemungkinan besar yang menang adalah Ripple lagi. Begitu ya. Nah ini tuh ya bisa dibilang memang gila sih. Ini udah 5 tahun ya. Udah 5 tahun battle antara si Ripple sama SEC. Dan nggak tahu kenapa SEC ini ada dendam apa sama Ripple. Karena ya kalau mau ngomong bisa ada yang lain juga yang diserang. Tapi nggak tahu kenapa Ripple nih kayaknya mau jadikan contoh gitu ya. Apakah Gary Gensler mungkin pernah kalah judi gitu sama tuh orang ya? Nggak tahu lah ya. Tapi aneh sih ini kayak dendam pribadi kerasanya ya. Ya tapi kalau kita ngomong dari data yang sebelum-sebelumnya, kemungkinan besar sih yang akan tetap menang si Ripple. Apalagi Trump juga udah bentar lagi naik. Begitu saat Trump lebih naik, pasti environment di US untuk kripto akan cenderung lebih chill. Begitu ya. Oke, next economic calendar untuk hari ini dari US akan keluar apa nih? Ini pagi nggak ada ya. Akan keluar core retail sales. Lalu juga akan ada initial jobless claim. Ini juga penting ya, jangan lupa labor market data ya, ini bisa mengguncang market juga. Lalu ada Philadelphia Fed Manufacturing Index dan juga yang terakhir ada retail sales. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ya dimulai dari setengah 9 juga. Jadi buat lo yang punya posisi futures, dekat-dekat setengah 9 malam pertimbangkan untuk tutup posisi. Just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita ya. Oke. Itu kurang lebih untuk makronya ya. Indeks dolar tadi kita udah bahas juga ya. Indeks dolar ya kita bisa lihat ya melemah ya karena si ininya turun CPI-nya ya. Turun CPI-nya ya tidak worse than expected akhirnya membuat indeks dolar juga turun begitu ya. Oke, next kita masuk aja langsung ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara berhubung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Gate.io. Dimana sekarang di Gate.io ada lagi startup mining baru. Wah, pantas aja si GT ini atau Gate Token ini luar biasa meningkat dengan besar ya. Karena memang eventnya bertubi-tubi ya, ekstrim di Gate.io. Seingat gue si GT Token itu dia baru saja all time high lagi ya. Nah, jadi untuk sekarang ada startup mining untuk si Duck Chain ya. Jadi buat lu yang punya GT token jangan lupa untuk ikutan ya. Karena ini berlangsung di tanggal 16 Januari, literally hari ini, sampai ke 5 Februari. Jadi masih ada waktu yang lumayan lama ya. Di sini staking rewards-nya mencapai 2,4 juta Duck. Begitu. Jadi buat lu yang memang punya GT token, holder GT token ya, udah profitnya dari capital gain, dapat juga yield dari berbagai macam startup mining. Begitu ya. Nah tapi untuk si Duck Chain ini nggak cuma
untuk startup mining aja. Jadi dia ada beberapa nih. Ada juga di sini duck and staking rewards ya. Di mana lu bisa stake your duck. Begitu. Jadi kalau lu punya si ducknya bisa juga staking di sini. Lagi-lagi si total staking rewardsnya 2,4. Untuk yang terakhir juga di sini ada initial offering ya. Ini untuk GT holder juga. Jadi GT holder dapat double nih ya. Ada yang si startup mining, ada juga di sini yang startup initial offering begitu ya. Ini eksklusif airdrop for pemegang GT token ya. Jadi holder GT eksklusif airdrop disebutnya begitu ya. Jadi enak nih, double untuk para holder GT token. Dan juga ya ini untuk otomatis si listingnya juga ya. Untuk listing ini ada juga event deposit and register. Ini bisa buat semua begitu ya. Nah, untuk si deposit and register ini dia ada beberapa cara. Ada reward 1 dengan cara join duck and deposit untuk men-split 1,4 juta duck begitu ya. Jadi buat user yang deposit at least 425 duck bisa share si pool ini begitu ya. Yang kedua ada juga newcomer rewards di mana ada additional lagi 970.000 duck ya dalam bentuk prize pool apabila ya di sini lu tuh lu at least deposit 2.425 duck begitu. Jadi ini untuk yang newcomers, ini untuk yang mungkin sudah sepuh di Gate.io ya. Nah, jadi itu kurang lebih event yang sedang berjalan. Buat lu yang belum punya akun di Gate.io, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah ya, karena itu secara langsung membantu perkembangan TCI dan mulai trade di Gate.io. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin terjadi reclaim 3 resisten ya. MA50, struktur 97 dan 99 ya. Nah, maka dari itu spotnya pun berubah ya. Jadi buy limit di 99.000, 97.000 dan di MA20 ya. Itu kurang lebih untuk posisi spotnya ya. Buat posisi spot tuh artinya buat lu DCA karena kemarin ada yang sempat bingung kayaknya ya. Jadi posisi spot itu untuk lu DCA. Oke, posisi futures ternyata kemarin lebih tepatnya kemarin lusa tanggal 14 Januari tidak terjadi retest pertama. Jadi kita sebenarnya nggak ada setup ya. Jadi ya for now untuk Bitcoin spot dulu aja karena belum ada setup lagi posisi futures. Seperti yang biasa gue sering ngomong, kalau nggak ada setup ya jangan dipaksa ya. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kondisinya dia mirip banget sih. Cuma perbedaannya kalau MA50 kalau BTC itu MA50, kalau Ethereum dia reclaimnya MA20 dan sama-sama juga 3 resisten. Untuk posisi spotnya otomatis ada perubahan ya. Jadi buy limit pertama di angka 3.385, lalu yang kedua di 3.280 dan yang ketiga di 3.158. Itu kurang lebih untuk posisi spot di Ethereum. Posisi futuresnya kita lihat besok pagi. Kalau besok pagi daily close dari Ethereum masih di atas dari 3.385, maka kita bisa limit posisi long, retest kedua otomatis kebuka posisi longnya dan target TP di angka 3.541 begitu ya. Itu kurang lebih setup untuk di DCWT sesi pertama ini ya. Sebelum kita tutup seperti biasa gue akan ingatkan lagi bahwa market itu sekali lagi bukan punya bapak moyang kita begitu ya. Gue kemarin happy banget ngedengar ada orang-orang yang ngomong, "Bang, mantep bang, dapat 91.900, dapat 89.800 gitu." Itu gue happy. Kenapa? Karena artinya lu actually pasang buy limit begitu. Karena penyakit dari orang-orang tuh begini, setelah ngelihat market drop, waduh ini drop nih, ini pasti bakal lebih dalam, mulai tuh dukunnya keluar ya, mulai bakar menyan ya. Nah udah mulai bakar menyan tuh kan, benar turun kan tuh, udah ntar aja belinya di 80.000 misalkan ya. Bisa tinggal lu isi lah angkanya berapa, 80.000, 70.000, mungkin 67.000 ya. Nah, kayak yang dulu tuh ya, dukun santet kita tuh ya. Ya, tapi ujungnya apa? Pas naik panik. Waktu panik beli di apa? Beli di resisten. Gitu ya. Jadi itu penyakit yang memang sering kali terulang-ulang. Dan orang biasanya nggak mau ngakuin itu penyakit yang terulang-ulang ya. Jadi untuk para newbies, stick with your plan ya. Saat terjadi koreksi senyum-senyum aja. Begitu ya, senyum-senyum aja. Dan ya gue happy sih. Semakin banyak juga para subscriber kita yang ngomong, sekarang bang gue senyum bang. Turun senyum, dikasih kesempatan akumulasi. Naik juga senyum, yang kemarin udah bisa profit. Nah trading tuh harusnya kayak gitu. At least cara gue lah, terserah. Lu kalau mau denger cara orang lain, cara stres silahkan ya. Ada kan yang mungkin suka cara stres, kalau gue sih enggak lah. Hidup udah stres, udah banyak urusan yang bikin lu stres. Jangan lu investasi nambah-nambah stres.
Begitu. Ya, dan cara paling mudah untuk tidak stres tapi profit di market adalah dengan DCA. Dan itu bukan cuma gue yang ngomong. Awal gue pikir ya sebelum gue buka YouTube ya udah ini memang mungkin ya gue aja udah biasa di market. Tetapi setelah gue ngeliat ya banyak orang yang mengikuti cara gue, basically cara TCI, mereka juga bilang, bang, gue jadi nggak stres bang. Kemarin biasanya gue tuh nggak bisa tidur dan lain-lain gitu ya. Kalau buka posisi, kalau misalkan mulai akumulasi gitu, mending akumulasi, tapi all in gitu dulu ya, jadi stres. Nah setelah ngikutin TCI, bang, profit lancar, tapi nggak stres. Nah harusnya kayak gitu. Jadi gue juga baru sadar bahwa, oh oke, berarti memang cara gue ini bisa diduplikasi ke orang-orang supaya bisa trading tuh ya santai. Gitu. Karena sekali lagi gue tipe orang yang percaya bahwa kalau lu nggak santai melakukan apapun gitu ya, hasilnya kan cenderung lebih buruk. Kalau under pressure tuh cenderung lebih buruk. Begitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir, salam tabur tuai, apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.